Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini adalah tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Kita masuk ke pembelajaran 3. Hari ini ada Dayu yang berdiskusi mengenai pekerjaan, yang mana Dayu menemukan ada salah seorang bapak-bapak yang bekerja menjadi seorang badut, yaitu di sebuah mall di dekat tempat tinggalnya. Ini merupakan contoh dari gambar badut. Kita lanjutkan di sini. Perhatikan di sini. Ini ada contoh kegiatan ekonomi. Perhatikan. Ini ada produksi buku, ini ada distribusi buku, ini ada konsumsi buku. Ingat, ada kata si, dan si. Anda masih ingat kan? Kalau ada kata si itu, produksi itu apa? Distribusi itu apa? Dan konsumsi itu apa? Produksi itu adalah kegiatan, yaitu kegiatan membuat, mencetak, atau kegiatan membuat buku. Distribusi adalah kegiatan menjual, kegiatan menyalurkan. Ingat, ada si berarti itu adalah kegiatan. Konsumsi adalah kegiatan membeli, memakai, atau memakan barang. Nah, produksi buku. Kemudian di sini ada orangnya. Orangnya di sini apa? Orangnya namanya produsen. Di sini juga ada orang yang membeli buku, namanya distributor. Di sini juga ada orang yang menggunakan buku, namanya konsumen. Kita lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan produksi dan apa yang dimaksud dengan produsen? Produksi ini adalah kegiatan membuat barang. Produsen adalah orang yang membuat barang. Distribusi dan distributor. Distribusi ini apa? Ingat, ada kata si, berarti kegiatan, yaitu kegiatan menyalurkan atau menjual barang, seperti orang yang menjual buku tadi. Distributor apa? Orang yang membeli buku tadi, orang yang membeli barang. Konsumsi apa? Dan konsumen itu apa? Konsumsi itu adalah kegiatan membeli barang. Kalau buku, ya kegiatan membeli buku. Konsumen apa? Ya orangnya. Kalau anak-anak Ustadz membeli buku, ya anak-anak Ustadz sebagai konsumen. Sedangkan kegiatan yang anak-anak Ustadz lakukan itu sebagai konsumsi. Oke, kita lanjutkan di sini. Ini ada buku merupakan sumber ilmu. Sebagai pelajar, tentu anak Ustadz sangat membutuhkan buku untuk membuka cakrawala pengalaman dan wawasan. Berbicara mengenai pelajaran, anak Ustadz harus di sini ada salah satu kota Yogyakarta yang dikenal dengan julukan kota pelajar. Kota Yogyakarta dikenal dengan julukan kota pelajar. Nih, salah satu contoh kampus foto dari kampus UGM Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran sebelumnya, anak Ustadz pernah belajar kan? Ada beberapa keunikan di kota Yogyakarta, seperti tempat wisata, transportasi dan adat istiadat serta upacara adat. Kemudian ada juga keunikannya di bidang pendidikan. Banyak sekolah dasar mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke perguruan tinggi itu di Yogyakarta. Oleh karena itu, banyak orang dari daerah lain, bahkan mancanegara dari luar Indonesia, datang ke Yogyakarta untuk belajar. Ini salah satu contoh perguruan tinggi yang ada di Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada yang disingkat dengan UGM.
Kemudian seperti Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan masih banyak lagi contoh-contoh sekolah-sekolah yang ada di Yogyakarta. Makanya di Yogyakarta itu sangat banyak dibutuhkan tenaga kerja sebagai dosen dan sebagai guru. Namun dengan banyaknya karakteristik pelajar di Yogyakarta, mungkin ada yang beragama Kristen, ada yang Islam, Hindu, Buddha, ada yang kulitnya putih, hitam, ada yang kurus, tinggi, dan sebagainya. Dan ada yang berasal dari Jawa, Sunda, Batak, dan semuanya. Namun mereka itu tetap saling menghargai dan tetap hidup saling rukun di tengah-tengah perbedaan. Kita lanjutkan. Perhatikan gambarnya. Apakah gambar di atas menunjukkan keragaman karakteristik? Apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar di atas? Tuliskan pendapat anak-anak Ustadz. Apa contoh keragaman yang adanya? Coba lihat. Ini ada yang perempuan, ini ada laki-laki. Ada rambutnya yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ada warna kulitnya seperti ini, ada juga yang seperti ini. Oke, silakan anak-anak Ustadz perhatikan di rumah. Di sekolah mempunyai banyak teman dengan keragaman. Ada teman yang ciri fisik berbeda. Ada teman yang berbeda agama. Tapi di sekolah kita, alhamdulillah semuanya beragama Islam. Ada juga teman yang berasal dari daerah lain. Seperti yang ada yang berasal dari Palembang, Padang, Medan, Aceh, dan sebagainya. Akan tetapi anak-anak Ustadz tetap hidup rukun dan saling menghargai. Daerah tempat tinggal di Yogyakarta itu beragam. Ada yang dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pesisir pantai, ada kota, ada juga desa. Di Yogyakarta juga banyak dijumpai sungai. Salah satunya Sungai Opak, Sungai Code, Sungai Kuning, Sungai Progo, dan Sungai Gajah Wong. Nah, di sini kita akan membahas tentang cerita legenda tentang Sungai Gajah Wong. Perhatikan di sini. Ini ada ceritanya. Untuk cerita silakan anak-anak Ustadz baca dan pahami di rumah. Ini Ustadz lakukan untuk mempersingkat waktu. Setelah anak-anak Ustadz membaca cerita tadi, siapa saja tokoh pada cerita di atas? Ingatkan anak-anak Ustadz tokoh. Kemudian, adakah tokoh antagonis dan protagonis? Buat tokoh antagonis siapa? Antagonis adalah tokoh yang baik. Ustaz ulang. Tokoh antagonis adalah tokoh yang jahat. Sedangkan protagonis adalah tokoh yang baik. Kalau ada, buat. Lanjut. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4. Anak-anak Ustaz, tadi kita belajar tentang daerah Yogyakarta. Sekarang kita masuk ke daerah Kota Tangerang. Kota Tangerang terletak di Provinsi Banten, yaitu di Pulau Jawa. Yang mana Kota Tangerang ini dijuluki dengan Kota Seribu Industri. Kota Seribu Industri. Kenapa dijuluki Kota Seribu Industri? Karena di Tangerang itu merupakan pusat industri di Pulau Jawa. Di Tangerang itu berdiri lebih dari 1.000 pabrik. Banyak ya, lebih dari 1.000 pabrik. Banyak perusahaan-perusahaan internasional yang memiliki pabrik di Tangerang. Nah, kalau anak-anak Ustaz nanti dewasa, mudah-mudahan sukses, kaya, dan silakan buat perusahaan pabrik yang ada di Tangerang ataupun di mana yang cocok. Kita lanjutkan. Kita belajar ke Kota Tangerang banyak bangunan tua. Oke.
Tidak usah anak-anak Ustaz cari di internet, cukup anak-anak Ustaz pahami yang ini aja. Kota tua di daerah Tangerang. Yang pertama, Museum Benteng Haritage. Yang kedua, Vihara Padumuttara. Ini adalah contoh bangunan yang ada di Kota Tangerang, Banten. Kalau di Batam apa? Yaitu contohnya Barelang. Kalau di Palembang apa? Kalau di Kalimantan apa? Kalau di kampung orang tua anak Ustaz apa? Silakan anak Ustaz tanyakan ke orang tua. Menceritakan tentang apa? Cerita fiksi yang anak Ustaz baca tadi. Oh, ini anak Ustaz disuruh membaca tentang Kota Tangerang, tapi ceritanya tidak ada di buku. Ini kita lewatkan. Nah, ini contoh pabrik produksi ban. Ini contoh perusahaan produksi sepatu. Ingat, ini ban, ini sepatu. Apa saja perbedaan di pabrik ban? Apa saja? Siapa saja yang bekerja di pabrik sepatu? Siapa yang bekerja di pabrik ban? Otomatis ada juga kalau yang seperti di Batam yang pernah Ustaz kerja juga, ada yang namanya operator, QC, leader, HRD dan sebagainya. Dan di setiap perusahaan pun pasti juga ada demikian. Seperti halnya di rumah sakit. Di rumah sakit itu bukan cuma dokter, tapi ada dokter, ada perawat, ahli gizi, satpamnya, supir, juru masak, dan masih banyak yang lainnya. Dan juga di sekolah. Di sekolah itu yang ada bukan cuma guru, tapi ada guru, ada petugas perpustakaan, ada satpam, ada tukang kebun, ada yang membersihkan sekolah. Begitu juga di perusahaan sepatu dan perusahaan pabrik ban tadi. Banyak pekerja yang terdapat di sana. Untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Lanjutkan belajar di rumah hafalan dan murojaahnya. Karena yang Ustaz dengar siswa 4 Zaid ada beberapa siswa yang ketinggalan target hafalan. Target hafalan anak Ustaz sekarang itu sudah masuk ke surat At-Talaq ayat 5. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.